Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hataleo bisa kembali menyapa Tribuners tentunya kita di program Tribun Bastory. Apa kabar Anda yang mungkin baru saja bergabung di layar monitornya? Seperti biasa kita menyapa di kali ini dan ya tema spesial lagi yaitu membahas terkait dengan kesehatan. Nah Tribuners, sepanjang pembahasan kita nanti bakal ada kesempatan buat Tribuners juga agar bisa berinteraksi tentunya bersama kami di comment section dengan pertanyaan atau kalian boleh banget share terkait dengan pengalaman kalian di kolom komentarnya, nanti bakal kita bahas bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Tribuners, ada dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, kepala, dan leher, Dr. Rodrigo Limon, SPTHT KL Mars. Di samping saya sebelah kiri, halo, akan saya sapa Dr. Rigo. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol bareng saya Ajeng di sini, dan tentunya audiens kami sapa Tribuners, Dok. Tribuners. Baik, Tribuners, mungkin beberapa orang ya tidak begitu tahu atau paham bagaimana sih caranya untuk bisa menjaga kesehatan dan juga kebersihan telinga ya, padahal kita tahu bersama bahwa telinga merupakan salah satu indera yang tentunya sangat penting bagi tubuh kita. Nah, perlu banget nih untuk bisa dijaga kebersihan dan kesehatannya. Terlebih lagi kalau di luar sana banyak banget ya mitos dan juga fakta yang bertebaran, tidak bisa membedakan di mana mitos, mana fakta. Nanti bakal kita make sure lagi bersama dengan narasumber kami, Dr. Rigo di sini. Baik ya, Dok ya? Oke. Mungkin sebelum jauh kita membahas terutama terkait mitos-mitos yang nanti bakal saya sebutkan di obrolan kami, boleh Dok jelasin dulu nih untuk Tribuners sekaligus untuk edukasi ya. Sebenarnya indera telinga itu apa sih dan bagaimana cara kerja dan fungsinya di tubuh manusia? Iya. Jadi telinga ini kita memiliki dua. Tuhan memberikan kita dua telinga itu supaya seimbang mendengar. Jadi pendengaran ini merupakan salah satu faktor yang kita perlu untuk komunikasi, ya, untuk bisa kerja. Jadi kalau tanpa pendengaran dunia ini sepi. Betul. Ya. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana kita mendengar, jadi ini teorinya suara ditangkap oleh telinga, makanya kita ada daun telinga untuk menangkap. Disalurkan, ada satu saluran yang biasa kita korek pakai cotton bud, itu akan menggetarkan gendang telinga. Nah ini fungsi gendang telinga ini yang paling urgent. Karena dia akan menggetarkan, dia akan memperbesar suara, menuju ke telinga bagian dalam, di situ ada saraf pendengaran, suara itu akan melalui saraf pendengaran ke otak, baru kita bisa mendengar. Nah, kalau dengar saya bercerita ini, bisa kurang lebih 1 menit. Tapi kejadian kita mendengar itu di bawah 1 detik, 0, sekian detik. Itulah segitu cepatnya nyampe sangat gitu ya? Cepat. Itulah kuasa Tuhan. Itu juga bisa mengukur sesensitif itu telinga kita di tubuh ini. Baik, Dok. Lalu telinga yang sehat itu seperti apa? Telinga yang sehat, satu, dia pasti mempunyai produksi kotoran telinga, ya, yang kita sebut serumen. Jadi kalau ada serumen di telinga itu, jangan bilang telinga saya kotor, karena telinga kita membutuhkan selapis tipis kotoran telinga di bagian pintu telinga ini untuk sebagai fungsi proteksi. Apabila ada serangga masuk, akan ditahan di situ. Dan yang kedua, pendengaran yang baik. Bisa dengar dengan jelas tanpa ada halangan, atau bisa dilihat kalau kita bertanya 2-3 kali, berarti oh ada apa dengan pendengaran kita. Jadi kalau yang pendengaran yang baik bisa clear mendengar. Jadi kalau yang saat mendengarkan sesuatu atau orang ngobrol terus ditanya itu warning itu. Warning ya. Baik, Tribuners, kalian boleh bertanya terkait dengan tema kita yang kita bahas ya, yaitu membongkar mitos, fakta, dan tips perawatan telinga yang benar. Tadi udah dijelasin tentang fungsi indera telinga di tubuh kita dan bagaimana cara kerjanya, juga telinga yang sehat itu seperti apa. Tribuners, lanjut saya mau bertanya lagi nih, Dok, tentang
penyebab dan juga gejala gangguan telinga. Mungkin dari pertama dulu nih, apa yang kemudian menyebabkan telinga seseorang atau telinga manusia itu bisa terganggu? Jadi kalau penyebab gangguan pendengaran ya ada dua, genetik, non genetik. Kalau genetik berarti bawaan ya, dia tuli dengan lahir dengan ketulian yang dibawa. Nah ini juga tanda kutip bahwa ada sebagian anak yang lahir tuli itu tuli bawaan namanya, itu lahir dari kedua orang tua yang normal. Nah, itu warning juga. Itu kalau genetik. Kalau non genetik berarti di luar yang genetik ini pengaruh lingkungan, ya lingkungan, bising itu utama. Ini zaman sekarang dengan majunya teknologi, headset dipakai di mana-mana, kuliah daring itu menggunakan headset berjam-jam, itu pun merupakan resiko untuk terjadi gangguan pendengaran, infeksi telinga, ya itu semua bisa terjadi. Baik, ya itu beberapa penyebab-penyebab ya yang bisa membuat seseorang jadi terganggu atau gangguan pendengaran seperti itu. Tadi ada yang bawaan dari lahir atau genetik seperti itu. Kalau itu tidak bisa diobati ya? Ya, kalau genetik bawaan berarti yang rusak adalah sudah bukan hantaran tapi saraf pendengarannya yang rusak. Mungkin akan dibantu dengan alat bantu seperti itu. Ya. Oke. Baik, Tribuners, seperti diketahui ya, Dr. Rigo ini merupakan salah satu dokter yang bertugas ya di Siloam Hospital Ambon. Nanti kita akan tanya lagi ini terkait dengan seperti apa sih pelayanan atau praktik yang dilakukan oleh Dr. Rigo selama bekerja atau bertugas di Siloam Hospital Ambon. Penanganan kasusnya yang paling banyak ini kasus yang mana nih untuk telinga, termasuk hidung dan tenggorokan juga? Makin sadarnya masyarakat Ambon tentang kepentingan mendengar dan bagaimana merawat telinga, sekarang makin banyak masyarakat yang datang bukan karena sakit. Lebih karena ke? Mau cek telinganya kotor atau tidak, ya. Sebab mereka kayaknya sudah browsing, membaca bahwa membersihkan telinga dengan tangan sendiri bisa juga membahayakan. Baik. Dan juga masih banyak juga yang infeksi telinga. Infeksi telinga ya, yang disebabkan salah satunya? Itu cara korek telinga yang salah itu paling banyak. Oke. Nah, Tribuners, itu warning sebenarnya ya buat kita. Nah, terkait dengan kasus-kasus yang ditemui di Siloam Hospital Ambon ini, bagaimana dengan fasilitas yang kemudian bisa digunakan untuk turut menangani pasien-pasien dengan keluhan tadi? Kalau di Siloam ya, kalau di Siloam Hospital kita punya unit ya, unit endoskopi untuk melihat lebih clear, lebih jelas kerusakan dari gendang telinga sebesar apa, umpamanya telinganya robek, bocor, yang orang Ambon bilang keluar toher. Kalau orang bahasa daerah kan toher. Ada sebagian masyarakat Ambon bilang siker. Iya, saya sudah lama tidak mendengar kata-kata itu tanda meleleh cairan dari telinga keluar, itu sudah tidak benar bahwa itu ada sesuatu. Nah itu ada alat endoskopi, kita bersihkan, kita bisa lihat dengan jelas seberat apa kerusakan pada gendang telinga. Karena makin lebar kerusakannya, makin lebar bolongnya itu gendang telinga, maka akan mengganggu pendengaran lebih berat. Kemudian kalau kita dapat itu, kita mempunyai alat untuk mendeteksi bahwa ketulian ini seberapa berat sih tulinya. Tulinya ini apa sudah sampai kena ke sarafnya atau tidak, itu ada, kita punya audiometri. Ya, dan jelas berfungsi baik dan sudah banyak yang kita bantu, dan dengan alat ini kita bisa menentukan tahap berikutnya kita mau apa. Apa kalau sarafnya yang terganggu, kita dapat jenis ketuliannya tuli saraf, berarti jatuhnya alat bantu dengar. Jadi lengkap untuk ya. screening untuk mendiagnosa pasien THT di Siloam
Untuk sekedar membersihkan kotoran di telinga juga ada gitu, Dok? Ada, kita punya unit THT yang, jadi kotoran telinga ada berbagai konsistensi ya. Ada yang cair, ada yang lengket, ada yang keras. Nah, itu teknik membersihkan beda-beda. Beda-beda. Kalau masyarakat cuma tahu kan cotton bud, masukin, putar, sudah. Ya. Ya, kadang itu yang salah. Kadang-kadang kita ukuran cotton bud juga harus diperhatikan, harus lebih kecil dari ukuran liang telinga. Ini orang pakai yang sabuku meme. Iya, kalau terlalu besar tidak ada celah untuk menarik keluar, malahan mendorong ke dalam. Lama-lama bertumpuk, tiba-tiba merasa tersumbat. Padahal sudah penuh telinganya. Jadi langkah selanjutnya yang harus dilakukan kalau merasa udah tersumbat yaitu pembersihan itu ya. Itu bisa dilakukan tidak bisa dilakukan sendiri kalau sudah terlalu penuh. Ya. Dan itu harus dilakukan oleh Dokter Rigo salah satunya, dan fasilitasnya ada fasilitasnya di Siloam Hospital Ambon begitu ya. Oke, Tribuners, jadi kita dapat lagi salah satu pencerahan begitu ya untuk kalian yang udah merasa kupingnya udah berat gitu ya, karena kebiasaan kita mengorek terutama dengan cotton bud yang ukurannya tadi saya bilang sabuku meme itu tidak menarik kotorannya keluar, malah mendorong masuk ke dalam. Kalau terjadi penumpukan itu akan mengganggu pendengaran atau pendengaran kita menjadi semakin menurun gitu. Oke, Dok, gejalanya apa saja nih selain pendengaran menurun ketika terjadi gangguan itu? Ya, gangguan kalau terjadi kerusakan pada anatomi telinga ya. Kalau hantaran berarti rasa penuh. Rasa penuh, adanya keluar cairan, ya, nyeri telinga, dan kadang bunyi telinga. Jadi ada mendenging, ada mendengung. Mendenging dan mendengung. Kalau mendengung nada rendah ya, biasa itu karena tersumbat. Kalau kebanyakan kalau mendenging kita curiga ke arah dalam ke saraf pendengaran. Berarti kalau sudah yang hati-hati, apalagi yang suka pakai headset lama. Coba satu kali pakai headset dalam waktu yang lama dengan volume yang besar, kencang. Coba lepas, pasti akan mendenging suara. Saya pernah mengalami itu sih, Dok. Karena kita pengguna headset aktif juga sih. Nah, itu menandakan bahwa ini saraf pendengaran sudah teriak ya, capek saya, butuh istirahat. Itu. Ternyata saraf kita juga butuh diistirahatkan gitu ya, kalau kita porsa dengan terus-terusan mendengarkan headset misalnya seharian. Kan ada tuh orang kalau kerja harus ditemenin musik dan segala macemnya dan takut mengganggu sekitarnya, dia pakai headset kayak gitu. Itu bisa jadi salah satu penyebab ya, Tribuners, dan gejalanya itu. Selain itu ada gejala apa lagi, Dok? Bisa kalau kelainannya itu sudah komplikasi ke bagian dalam, pusing biasa. Ya. Bisa sampai pusing. Sebab di telinga bagian dalam ada dua fungsi. Fungsi pendengaran, fungsi keseimbangan. Jadi sebenarnya kalau orang pusing, selalu bilang kalau pusing pikirannya tensi tinggi, pikirannya harus ke dokter saraf. Padahal sebenarnya mesti dites dulu nih pusat keseimbangannya. Kalau pusat keseimbangannya aman, baru dipikirkan bahwa pusing ini disebabkan oleh faktor lain. Berarti jangan diagnosa diri sendiri ya, Dok ya, harus diperiksa dan melihat indikasi gejalanya yang benar dan bisa dilakukan diagnosa tadi ya, Dok ya. Adakah pertanyaan? Boleh langsung dikirimkan. Ada? Di kode ada katanya gitu. Ada gitu. Sebelum kita ke pertanyaan ya. Wait. Pertanyaan. Yang komen banyak nih. Dokter THT terbaik di Ambon katanya. Ini ada yang tanya lagi. Ada yang tanya tips. Nah, tips ini kita simpan nanti di akhir segmen ya, untuk kakak Kota Banda, Kak AG Kota Banda. Kemudian Kak Kevin juga, thank you. Ini ada yang tanya, lalu kapan waktu yang tepat untuk membersihkan kuping, telinga? Kalau membersihkan kuping, kita lihat dari konsistensinya. Kita punya kotoran kuping nih, jenisnya gimana. Kalau dia kering, sebenarnya
tidak perlu terlalu sering membersihkan pakai cotton bud, karena dengan gerakan mulut mengunyah, menelan, menguap, itu akan membuat kotoran telinga yang kering itu akan menggelinding keluar. Dan kita tahu bahwa kotoran telinga itu hanya ada pada sepertiga bagian luar. 2/3 bagian dalam tuh tidak ada. Jadi kalau ada sampai ditemukan kotoran telinga di telinga bagian dalam, itu karena usaha kita mengeluarkan tidak berhasil, malahan mendorong ke dalam. Jadi kalau kering tidak usah terlalu sering. Kalau dia kenyal, lengket, itu yang perlu. Seminggu sekali boleh dibersihkan sendiri pakai cotton bud, tapi ukuran cotton bud dipilih lebih kecil dari liang telinga dengan cara letakkan cotton bud pada dinding telinga, diputar ke arah luar mengikuti dinding telinga supaya dia ngikut keluar. Iya. Oke, menjawab ya. Baik, sebelum kita masuk di mitos atau fakta terkait kesehatan telinga nih dok, tadi kita sempat ngobrolin tentang bagaimana kita bisa untuk pada bayi ya yang baru lahir begitu kan ya, kalau bayi baru lahir tadi dokter sebelum kita live juga dokter udah sebutkan bahwa dia sudah bisa mendengarkan sesuatu. Tapi lalu bagaimana dengan bayi yang terlihat pulas dan tenang-tenang aja meskipun kebisingan terjadi di luar rumah atau sekitarnya begitu? Ada yang bilang ya enteng banget gitu ya, padahal itu sesuatu yang perlu dicurigai kah dok? Ya, kalau bayi selama di kandungan dikatakan bahwa 23-27 minggu dia sudah bisa berespon terhadap suara ibu. Ya. Jadi biasa kan ada coba baca di artikel kalau disuruh kasih dengar musik. Ya. Nah, pada saat lahir dia sudah bisa mendengar. Jadi kalau anak bayi yang lahir terus balita pada saat tidur, kemudian terjadi kegaduhan, ada alat jatuh bunyinya keras dan tidak berespon, itu sebenarnya sudah harus berpikiran bahwa jangan sampai ada sesuatu dengan pendengaran anak saya. Jangan menganggap bahwa tidur nyenyak si anak dalam keadaan terlalu ribut, itu bahwa anaknya bagus tidurnya, nyenyak tidurnya. Ya, jangan singkirkan bahwa kemungkinan terjadi adanya gangguan pendengaran itu ada. Karena tadi saya sebut bahwa bisa terjadi secara genetik bayi yang lahir dengan gangguan pendengaran itu dari orang tua yang normal, yang mempunyai pendengaran normal. Bisa terjadi ya? Bisa terjadi. Satunya barangkali ada mutasi gennya, ya. Itu yang tidak diketahui. Dan ini kan kalau gangguan pendengaran ketulian kalau dari kecil dan tidak diperhatikan terabaikan, karena dia bagaikan hidden handicap. Jadi dia handicap yang tersembunyi. Nanti kalau ditelusur baik-baik, oh ini anak kok 2 tahun belum bisa bicara. Baru sadar di usia 2 tahun sudah terlambat. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah ada aturan bahwa bayi-bayi dengan risiko tinggi itu sudah diharuskan screening pendengaran di saat dia lahir. Jadi seperti ibu dengan hipertensi, bayi yang lahir kuning, biasa kan ada kan yang hiperbilirubinemia. Bayi yang lahir tidak nangis, biru. Nah itu. Atau sering sakit, demam tinggi, itu perlu diperhatikan. Oke, itu langsung perlu dilakukan screening pendengaran tadi ya dok? Itu di Siloam ada untuk screening awal kita punya auto acoustic emission. Itu alat yang sangat mudah, sangat bisa dengan cepat 1 menit kita sudah bisa tahu oh ini ada gangguan atau tidak untuk screening awal. Kalau kita dapat ada gangguan berarti ya kita ikuti dia untuk intervensi seperti lebih lanjut. Oke, ini semoga tercerahkan lagi ya buat para orang tua gitu ya, agar bisa mendeteksi lebih jauh seperti itu. Baik, kita masuk ke tips dan cara-cara yang benar nih menjaga kesehatan telinga seperti apa begitu dok? Mungkin boleh kasih tips-tipsnya biar kita juga bisa turut mengikuti langkah-langkah itu agar tercegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya,
Kalau tips simple saja ya, kalau untuk telinga, jangan terlalu sering bersihkan telinga. Sebab kadang-kadang ada kayak satu orang yang punya ritual habis mandi harus katakan harus bersihkan telinga. Padahal kalau selesai mandi yang kita perlukan keringkan liang telinga. Keringkan itu tidak usah memakai cotton bud. Tisu cukup. Kita pakai tisu gulung aja, bentuk stick kita masukkan, biar tisu itu yang menyerap air selesai. Jangan terlalu manipulasi dengan mengorek telinga, karena kalau terlalu sering di liang telinga itu dikorek, akan terkikis lapisan luarnya, itu mudah terjadi infeksi, mudah terjadi tumbuhnya jamur, itu bisa terjadi. Jadi simpel saja menjaga kebersihan telinga, jangan terlalu sering korek, terus lihat konsistensi kotoran telinganya, kalau dia agak lengket ya seminggu sekali, kalau merasa agak penuh ya mending ke fasilitas kesehatan terdekat, ke puskesmas boleh, ke rumah sakit boleh. Oke, kalau di Siloam Hospital seperti yang tadi disampaikan Dokter Igo itu udah lengkap banget, mau dibersihkan, mau di screening, mau dilihat terutama yang toher keluar itu yang tadi disebutkan oleh Dokter Igo, itu lengkap banget, jadi nggak usah khawatir karena ada fasilitas kesehatan yang mumpuni di Kota Ambon untuk Tribuners tentunya. Oke, kita punya fakta mitos nih Dok. Kita langsung konfirmasi ya, karena seperti yang tadi dijelaskan penting banget indera pendengar kita ini, jadi harus benar-benar informasi jangan sampai ada yang kelewat, apalagi mempercayai hal-hal yang berbau mitos. Baik, Tribuners, mitos yang pertama Dok, menggunakan cotton bud atau kapas adalah cara yang aman untuk membersihkan telinga. Tadi udah dijelaskan. Mitos fakta? Mitos ya? Tidak perlu terlalu sering. Iya. Oke. Tadi udah dijelasin sih sebenarnya. Nah, yang kedua, pendengaran yang menurun adalah bagian alami dari penuaan dan tidak dapat dicegah. Iya. Mitos betul, fakta? Itu fakta, karena pada orang makin bertambah umur, maka biar sel-sel saraf ini terjadi degenerasi. Dia akan terjadi kematian sel saraf satu persatu dan tidak ada regenerasinya. Jadi kita bisa lihat pada orang mulai umur 60 tahun ke atas mulai agak menurun pendengaran. Nah ini satu, orang yang menurun pendengaran akibat umur, dia merasa dia tidak mengalami gangguan pendengaran karena dia adaptasi. Yang mengetahui dia kekurangan pendengaran adalah orang-orang di sekitar. Satu, dipanggil 2-3 kali bernyaut. Dua, dia putar televisi volumenya lebih besar. Nanti kita antara itu kenapa besar volumenya, padahal ini karena sudah ada gangguan. Jadi kalau berdasarkan umur makin, tapi bisa dicegah untuk memperlambat terjadinya itu dengan pola makan, pola hidup yang teratur. Pola makan untuk jangan sampai terjadi hipertensi, diabetes mellitus, karena penyakit-penyakit ini juga mengganggu, terjadi lebih cepat terjadi gangguan pendengaran. Kemudian bising sekitar itu kita mesti hindari, jadi hidup sehat lah. Baik, ini lifestyle juga ya, sangat menentukan gitu. Kalau kita dikelilingi dengan orang yang udah lansia, mungkin perlu dimaklumi begitu ya. Kadang, aduh kok gede banget volume TV-nya, dipanggilin ibu nggak denger-denger gitu ya. Padahal emang pendengarannya aja yang udah menurun begitu. Yang berikutnya, memakai headphone atau earphone sepanjang waktu akan berdampak buruk pada pendengaran. Ya, fakta. Itu perlu edukasi juga. Ini karena sekarang generasi Z sekarang ya. Generasi Z ini semua serba canggih. Semua, jadi apalagi dengan banyaknya game online. Betul. Ya, semua pakai headset. Nah, ini headset. Coba perhatikan HP masing-masing, kalau kita mau maksimalkan volume, ada warning dari HP. Akan merusak. Tapi coba perhatikan, kita selalu lewat. Karena menganggap suara yang besar itu paling enak kita dengar. Padahal itu merusak. 85 desibel, 8 jam
terpapar dengan bising yang 85 desibel itu masih aman, kita nggak pakai. Tapi kalau di atas itu sudah mulai merusak. Jadi kalau pakai headset ada tipsnya. Ya, gimana tuh? Nah, tipsnya itu hanya boleh pakai secara terus-menerus dalam 1 jam. Dan volumenya adalah 60% maksimal dari maksimal alat tersebut. Oke, Jadi dicatat. istilahnya 60 menit, 60% volumenya. Oke. Itu aman. Jadi jangan keterusan gitu ya, Iya. hanya karena tidak mau mendengar omongan tetangga lalu kalian pakai headset sepanjang hari. Jangan. Oke. Dok, yang terakhir, telinga yang berdenging adalah pertanda mengalami infeksi telinga. Bukan ya. Mitos. Mitos. Oke. Jadi Boleh dijelasin. kalau bunyi itu berarti berhubungan dengan saraf yang terjadi gangguan ya. Itu warning sebenarnya. Kayak tadi saya sebutkan, kalau bunyi terlalu keras, awal itu bunyi menandakan bahwa jangan diteruskan. Terus jadi rusak. Karena coba kalau umpamanya kita pakai headset agak lama, kita lepas, kita akan mendenging satu, pendengaran akan turun. Itu terjadi ketulian sementara yang masih bisa recovery, bisa kembali dalam 1 hari dia kembali normal. Tapi kalau belum sehari kita bebas dari bising, terpapar lagi, lama-lama jadi permanen. Jadi bising itu sebenarnya warning. Kalau telinga terlalu sering bunyi, sebaiknya diperiksa penyebabnya. Oke. Nah, Tribuners, jangan bikin self-diagnose, tapi langsung datang di fasilitas kesehatan yang tentunya sudah menjamin ya hal-hal yang perlu dilihat dari pendengaran kita, indera pendengaran kita, dan juga ada tenaga dokter yang ahli di sini, Dr. Rico, yang tentunya sudah berpengalaman di Pulau Ambon, Provinsi Maluku secara umumnya, di mana lagi kalau bukan di The Siloam Hospitals Ambon. Baik dok, sekian ya pembahasan kita. Terima kasih juga nih untuk Tribuners yang sudah bertanya di kolom komentar. Nanti kita bakal hadir lagi dengan tema-tema kesehatan menarik lainnya dengan narasumber kece. Dok, mungkin ada yang mau disampaikan ke Tribuners sebagai closing statement di pembahasan kita kali ini? Ya, closing statement, jagalah pendengaran Anda, karena pendengaran adalah investasi masa depan. Tanpa pendengaran, kamu bukan apa-apa. Itu saja. Saya mengutip lagi kalimat yang tadi disampaikan oleh Dr. Rigo, kalau tanpa pendengaran dunia terasa sepi. Baik, sekali lagi terima kasih untuk narasumber kece saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com. Beliau merupakan dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, kepala dan leher, Dr. Rodrigo Limon, SPTH-TKL Mars, yang saat ini bertugas di The Siloam Hospitals Ambon, Tribuners. Dan thank you banyak untuk kalian yang sudah mengirimkan pertanyaan dan berkomentar di comment section di Tribun Ambon. Tentunya saya Ajeng Hatalea dan narasumber kami pamit. Sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.